Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube FPA Gontor. Saya keliling silaturahim ke pesantren. Kita belajar dari para kiai, kita melihat bagaimana pertumbuhan pesantren, dan kali ini saya ke Banten, ke Pandeglang. Pesantren Latansa 3 Kun Karima. Kita akan ngobrol dengan pimpinan pesantren Kun Karima, Dr. Kiai Al-Haj Soleh Rosyad, alumni Gontor tahun 1989. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal hal Pak Kiai? Alhamdulillah bikhair. Antum konsul mana dulu Pak Kiai? Ana asli Banten. Oh, Konsul asli Banten memang ya? iya, Oh, asli asli Banten. Banten. Terus Konsul Banten, lahir di Banten, lahir di Banten. mengabdi di mana-mana, kembali ke Banten. Lulus Gontor kemana Set? Gontor ana pengabdiannya di Aceh, Abuliatama. Abuliatama. Generasi kedua tuh. Oh, generasi kedua pengabdian? Tahun kedua berdirinya. Oh, tahun kedua Iya, Abuliatama. Abuliatama. Masya Allah. Langsung tugas dari Pak Yai Sukri, Pak Yai Hasan, Oh, Pak Yai Soiman Lukmanul Hakim waktu itu. ya. Alhamdulillah. Punya pengalaman loh. Nah, terus jadi mantu Pak Kiai. Kayak Toriko tuh. Ya itu kan takdir Allah. Oh, takdir apa ya? Iya kan ada rukun iman kan. Oh, gitu ya. Yang terakhir takdir kan itu. Oh, Kenapa disebut takdir kan jalan ya. tidak kenal, tidak ada. Oh, tidak kenal. Tidak kenal. Artinya secara usia jauh tidak ada wasilah ya, boleh disebut awalnya gitu. Antum di mana waktu itu? Boleh kayak kolile. Ya artinya kan generasinya saya 89 Gontor ya. Berarti lulusan aliyah, lulusan SMA itu saya 85. Iya. Berarti calon istri pada waktu itu berarti kan lulusan 90. Berarti 5 tahun ya gitu. Oh. Di tempat yang jauh berarti kan tidak ada penyambungnya gitu. Tapi karena takdir ya Allah sambungkan. Nah, Luar biasa. Itu benar kalau kata Pak Kiai Pak Kiai Sukri itu. Pak Badri yang sering ngomong almarhum itu. Calon istrimu itu masih SD. Iya. Tapi malah Yai Sukri itu pernah menganjurkan langsung secara lisan di depan saya. Kita ini santri pesantren harus musyawarah. Musyawarah itu apa ya? Ya berbesan. Oh. Karena beliau bilang karena kita ini berdarah biru. Waktu itu saya agak komplain ya dalam hati. Loh, kok ini bicaranya sektarianisme dan primordialisme. Ya astagfirullah saya kan. Tapi memberanikan diri suatu ketika, Pak Yai. Saya boleh nanya enggak? Boleh ada. Yai kan bilang bahwa kita berdarah biru. Gitu. Ya. Sebagai santri, kiai berdarah biru. Itu kira-kira maksudnya apa? Mohon maaf tapi saya bilang. Beliau bilang darah biru itu inti jangan suudon gitu kan. Berarti ketahuan hati saya suudon itu primor sektarianisme kan itu. Darah biru itu gitu. Darah mujahadah alat takwa. Luar biasa kan. Darah mujahadah alat takwa. Jadi semua manusia yang berusaha bermujahadah alat takwa dalam kehidupannya, maka dia berdarah biru. Di situ saya, Masya Allah, ini luar biasa. Nah, antum menikah, Kun Karima ini sudah ada belum? Oh belum, jauh.
belum ada, bahkan belum ada niat, belum ada inspirasi, belum menjadi visi misi, belum. Oh, belum ya? Belum ya, waktu itu ya kita khidmah lah pokoknya. Antum waktu habis menikah hikmah di Di Latansa, Latansa ya. ya? Oh, di Satu Latansa. Masih satu baru ada bulan. satu ya, Latansa? Ya, 1 bulan di Darul Qolam, bulan Mhm. kedua di Latansa, langsung full mengabdi Full ngabdi di di Latansa? Latansa. Dan langsung juga mengabdi di kampus ya waktu itu. Oh, langsung ke Ke kampus. Iya, universitas? universitas karena kan awal-awal rintisan ya. Pas awal Iya, rintisan? awal rintisan waktu itu. Oke. Berapa Mhm. tahun Latansa satu berdiri, terus kemudian terfikir untuk ini nih, didirikan Latansa Oh, TV, Gun Karima. Iya, iya, Unkarima iya. ini? Jadi waktu itu ya kita full full mengabdi di Latansa, dan saya memandangnya mendapatkan amanah dari Pak Kiai dengan bahasa Sunda ya, Ceh, isukan bantuin Baban di Rangkas. Maksudnya besok bantuinlah staf yang bernama Ustadz Baban yang mengelola perguruan tinggi di Rangkas. Kiai Rifai. Nah, dari mulai hari itu saya ya berkiprah lah, memberanikan diri belajar ya, mengabdi di perguruan tinggi. Waktu itu masih ada, baru ada sekolah tinggi ilmu ekonomi dengan sekolah tinggi ilmu usuludin. Hmm, Dan saya posisi masih S1. satu ya. S1. Jadi S1 sudah berani menjadi dosen. Tapi waktu itu memang boleh. Ya, Jadi ya. S1 boleh ngajar calon S1 gitu. Istilah orang waktu itu jeruk makan jeruk dulu. Memang belum ada larangan, belum ada aturan. Belum ada aturan. Jadi kita di situ menjadi dosen, kemudian memanage, ikut ya, bersama Pak Kiai waktu itu masih ada. Hmm, 2 tahun kemudian beliau wafat, saya merasa kalimat tadi adalah amanah untuk ya dilanjutkan gitu. ya. Karena waktu itu kan masih sangat berat, masih hutan lah boleh disebut, membabat. Jadi ya dengan amanah itu kita menjadi istiqomah, bismillah lah gitu. Modalnya bismillah. Ide untuk pendirian Kun Karima itu dari Ide siapa? Kun Karima itu begini, pertama suatu ketika Pak Yai Sukri sepeninggal Pak Yai Rifai berkunjung ke Banten. Hmm. Semua dengan keluarga beliau, dengan istri dan anak-anaknya. Udah full Iya full, keluarga. membawa kendaraan, tidak pakai pesawat dan menginap di Lalahwa, vilanya Pak Yai Rifai. Ditemani pakai Odi waktu itu. Hmm. Gitu. Pagi hari Jumat tuh saya telepon. Ceh kamu di mana? Panggilan saya Enceh kalau di rumah. Oke. Dan beliau sudah memanggil saya seperti keluarga kan. Di Latansa, Kiai. Kamu berangkat ke Lalahwa bawa mobil, jangan bawa supir, kamu sendirian saja. Nanti saya pindah ke mobil kamu. Siap Pak Kiai. Lalahwa itu di mana Kalau itu posisinya? di Tanjung Lesung. Oh, di Tanjung Lesung. Tanjung Lesung. Oke. Labuan ya, Pandeglang, Banten. Hmm. Berangkat saya, ketemu beliau di lokasi Lalahwa itu sekitar setengah 11. Hmm. Udah kita langsung berangkat. Jadi saya tidak sempat turun di Lalawa, langsung berangkat. Beliau pindah ke mobil saya. Kemudian keluarga di mobil beliau, Pak Odi di mobil beliau sendiri. Kemudian Hmm. kita jalan menuju Gintung, menuju Darul Kolam Gintung melalui jalur utara, melalui jalur pantai ya, Oh. ke Anyar, muter gitu. Banyak hal yang kami bicarakan di situ, dan beliau punya teori selalu mengajak siapa saja gitu, alumni atau kadernya atau kiai gitu, untuk ngobrol di mobil. Oh, oke. Karena di mobil ini tidak ada yang mengganggu kata beliau. Tidak ada yang Ya. tok pintu, nggak ada yang salam, pokoknya fokus gitu. Kita ini bicara ilmu kekiaian kata beliau. Eh, 4 mata gitu. hanya berdua saja. Berdua saja di mobilnya. Oh. Bahkan beliau eh, bicara tentang darah biru dan musoharo itu antara kiai di mobil itu. Hmm. Kemudian saya
memberanikan diri untuk bertanya, "Pak Kiai saya boleh nanya enggak?" "Ya boleh lah," gitu. "Saya ini kan alumni Gontor asli, muridnya Kiai," gitu. Ya. Karena saya masuk Kiai didaulat sebagai pimpinan tahun 85 Oh, gitu, setelah meninggalnya Fajar. "Oh iya," gitu. "Kamu berarti dari eksperimen tajribi?" "Iya." "Saya benar-benar murid Kiai. Bolehkah saya mendirikan pesantren secara mandiri?" Beliau diam kan. Karena saya memberi alasan, "Saya ini keluarga pesantren juga Kiai. Walaupun basicnya ya salaf, tapi sekarang sudah ada yang modern." Nah beliau nyambung karena memang salah satu kakak saya yang pertama, Haji Uci Sanusi itu sering bertemu beliau saat di Saudi. Karena oh, kakak saya ini belajar di Saudi, alumni Gontor? tidak alumni Oh, Jombang. bukan? Oh, Alumni Jombang. Jombang ke Saudi, tapi kemudian lulusnya di apa itu namanya, di Egypt, di apa, di Mesir? Libya, di Oh, Libya, Libya. di Libya karena kena deportasi artinya mendapat suaka di Libya. Jadi LC-nya LC Libya dan Oh, kenal beliau. hmm, Eh, Salah satu buktinya pada saat saya ngantarkan, malah beliau kakak saya ngantarin saya ke Gontor ketemu, "Oh ya. Sanusi ya," gitu kan. Bahkan kalimatnya masih terkenang saya, "Sanusi, oh, iya iya, di mana sekarang?" "Ya di Banten aja Kiai ngurusin masyarakat kecil-kecilan," gitu. Kata beliau, "Kalau menurut ayah saya itu orang besar," gitu. Karena Ya. orang besar menurut ayah saya adalah orang yang mau mengajarkan Al-Quran walaupun di suruh-suruh terpencil gitu. Saya terngiang-ngiang tuh kalimat tuh. Kemudian saya bilang, saya memberikan alasan tadi karena saya orang pesantren. Apa jawaban Nah, Pak kemudian saya bilang almarhum orang orang tua Pak saya juga Supri? santri gitu kan. "Bolehkah saya mendirikan pesantren sebagai muridnya Kiai?" Gitu kan. Heeh. Gitu. Waktu itu tidak dijawab, Tidak dijawab? tidak dijawab, mengalihkan pembicaraan yang lain. Oh, Karena berarti mungkin tema yang tadi belum selesai antara raja dengan raja bermusyawarah, antara kiai dengan kiai dengan bermusyawarah. atau Jadi belum ada jawaban lagi? temanya gitu. Sehingga saya tidak dijawab sampai di Darul Kolam pun saya tidak mendapat jawaban. Oh, Sehingga saya tidak berani lagi bertanya? bertanya kembali tentang itu. Dengan kesimpulan dalam hati saya, berarti Pak Yai Supri tidak ridho nih. Gitu. Sudahlah saya pasrah gitu lah. Kalau Mhm. tidak diridhoi guru, buat apa? Gitu. Tapi rupanya pertemuan besoknya juga tidak dijawab. Pertemuan berikutnya, jadi pertemuan pertemuan Beberapa pertemuan hari berikutnya, kemudian? bukan beberapa hari, bulan itu. Oh, bulan? Karena beliau itu Oh, sudah pulang di situ ya? rutin udah pulang. Oh, balik lagi? Setiap ke Jakarta pasti menyempatkan ke Banten. Oke. Menyempatkan ke Banten untuk bertemu Kiai Banten dan Pas lain-lain. pertemuan Nah, begitu. kalau manakala di Jakarta ada kekosongan 1 hari. Hmm. Pertemuan berikutnya terselang satu, beliau sendiri yang membuka pembicaraan. Oh. "Ceh, kamu kan dulu bertanya ini ya?" Saya bilang ada jawaban nih. Baru jawabannya baru Tapi ketemu. jawabannya pertanyaan. Oh, Pertanyaan. "Kamu sudah belajar niatnya belum?" Belajar dulu niatnya. ubah bunia. "Iya, kamu sudah belajar niatnya belum?" "Belajar dulu niatnya." Udah segitu saja. Jawabannya dengan pertanyaan dan perintah. Dan saya tidak berani bertanya dong. Apa maksudnya bertanya? Mikir dong ente. Saya tidak berani bertanya. "Baik Kiai, kan. Belajar niat dulu. Sudah belajar niat belum?" Dari situ itu kan terjadi di sekitar tahun 2000. 2000. Pak Kiai meninggal 97, sekitar 2000 atau 99 lah saya lupa itu. Hmm. Peristiwa itu kan gitu. Oh, Pak Rifai almarhum 97. 97. Itu 99 atau 2000 lah. Berarti kan sekitar awal 2000 atau 2000 akhir sembilan puluh akhir sembilan 99. Seperti itu. Masya Allah. Dari situ saya tafakur bertahun-tahun. Apa yang dimaksud oleh beliau belajar niat. Terus Belajar dulu niatnya. tafakur ngapain aja itu? Lah ini
tidak ada penjelasan, tidak berani bertanya gitu kan. Akhirnya di momen-momen saya baca buku, baca kitab, mentelaah gitu, Iya. ketemulah hadis tentang innamal amalu binniyat. Mmm. Yang kita dapatkan di kitab-kitab Gontor kan sepotong innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa gitu kan. Iya, Rata-rata itu potongannya. sampai situ. Jadi tidak ada lanjutnya wa man kanat hijratu lillahi wa rasul ila akhiril hadis gitu. Ah, oke. Saya tafakurin nih, oh niat itu begini nih. Wa man kanat hijratuhu lillahi wa rasul, fa kanat hijratuhu lillahi wa rasul. Oh, kayaknya ini nih yang dimaksud Pak Kiai ini. Hijrah karena Allah, ikhlas ibadah karena Allah. Jangan mendangkalkan niat untuk harta, untuk perempuan yang mau dinikahi. Ya. Saya punya kesimpulan, Mmm. yakin yang dimaksud Kiai ini belajar niat itu adalah niat untuk ibadah lillahi ta'ala. Tapi saya belum berani mengklarifikasi, saya ngambil langkah dulu. Kalau gitu saya mulai. Saya mulai itu artinya mau mulai bergerak saja, bergerak. Wah, kalau gini mulai nih. Saya waktu itu beli tanah, satu kapling untuk awalnya untuk rumah. Mmm. Pulang dari kampus nih, wah rasanya kalau pulang dari kampus istirahat dulu, udah nggak lelah baru pulang gitu kan. Iya. Kan jarak tempuh Rangkas Latanta itu 1 jam lebih. Oh, iya betul. Hmm. Jadi awalnya saya membeli tanah itu untuk rumah, berubah. Kalau gitu saya bikin sekolah. Gitu. Pilihan saya TK. Mmm. Kenapa TK? Karena saya tidak dituntut untuk terjun secara totalitas, sehingga saya tetap bisa mengabdi di Latansa dan di perguruan tinggi. Ya, Jadi bisa long distance management lah kira-kira gitu. ya. Nah persoalannya nama apa nih Ah, untuk TK dan yayasan ini? Di momentum undangan 80 tahun Gontor, oke. saya berniat datang. Dan saya berangkat beberapa hari sebelumnya. Jadi kita safari dari mulai Banten. Waktu itu saya sebelum ke Gontor sampai Malang. Mmm. Jogja, Solo saya hampiri dan semua pesantren, beberapa pesantren saya hampiri. Ya mampir, tabarukan. Seperti antum nih silaturahim tabarukan. Di banyak pesantren, termasuk ujung-ujungnya saya mampir di pesantren mahasiswanya Pak Hasyim Mujadi. Di Malang? Nah, di Malang. Nginep di penginapan di sekitar situ, pulang baru ke Gontor ikut 80 tahunan Tahun. Gontor. Ketika mampir di Solo, saya sholat subuh di pesantren namanya Iskarima. Wah, saya Oh, bilang, ada pesantren namanya Iskarima ya? Gitu. Kita kan di Gontor karena Iskarima Sahidan kan gitu. iya. Saya sholat subuh di situ. Habis sholat subuh saya lihat anak-anak santri menghafal Quran di masjid. Ya. Sehingga kamar mandinya kosong kan. Wah, saya bilang sekalian mandi nih. Jadi numpang mandi, numpang sholat subuh itu. Saya memperhatikan anak-anak belajar. Ya Allah, saya bilang. Setelah sholat suruk saya, ya Allah, kalau engkau ridho, engkau izinkan, saya mau buat lembaga namanya Kun Insanan Kariman. Mmm. Jadi itu kan tadi Iskarima kan, Iskarima saya itu. Iskarima. Saya ambil Kun Insanan Kariman. Waktu itu Oh, refleks, nama itu dari iya dari inspirasi. permenungan di situ dengan Ya. 2 ayat saya gabungkan. Itu innama amruhu idza arada sayan ayatul kun Kun fayakun. fayakun. Yang keduanya inna akramakum indallahi atqakum. Oh, Maka kun insanan karim. Pulang dari sana saya bawa bekal gitu. Saya bawa PR nih. Saya punya namanya yayasannya Yayasan Kun Karima, sekolah bolak-baliknya Insan Karima, pondoknya Kun Karima. Itu mmm. baru nama tuh. Sekitar tahun 2005 saya action ngebangun segala macam. Seperti itu. Ngebangun lama lah.
namanya kita belum punya uang lah ya. Ya. Walaupun membangun beberapa lokal lama itu. Tabarik tafakur sana sini gitu. Sekitar 2008 saya menerima murid TK Hmm. namanya Insan Karima karena dia sekolah bolak-balik kan gitu. Alhamdulillah di 2008 kita sudah punya Insan Karima sekolah TK-nya. Yayasannya sudah berdiri di 97, Yayasan Kun Karim. Yang pondoknya nanti berencana, walau alam waktu itu tahun berapa namanya Kun Karim. Kun insanan karimah jadilah manusia yang mulia. Begitu sudah berjalan bagus menurut ukuran saya TK itu, saya mau lapor Pak Yai Sukri. Gitu. Kalau tidak salah 2011 lah itu. Pas mau lapor dapat kabar bahwa Pak Yai Sukri sakit. Sehingga tidak sempat saya laporkan, saya tetap berjalan karena sudah yakin dengan udah belajar niatnya belum kamu? Belajar dulu niatnya. Saya yakin niatnya saya sudah ibadah lillahi ta'ala. Sih luar biasa ya. Untuk menjawab satu pertanyaan itu 3 tahun lebih. Masya Allah. Masya Allah. Dan tidak clarified ya, artinya Dan tidak yes. sampai beliau meninggal itu Niatmu bener misalnya. Saya tidak dapat klarifikasi, hanya yakin saja gitu. Yakin. Akhirnya setelah berjalan saya lapor ke yayasan. Ya yayasan senyum-senyum aja sih. Responnya senyum-senyum saya. Mudah-mudahan senyumnya adalah doa kan. 2014 ya. itu kan dari TK itu sudah menjadi SD, sudah menjadi kelompok bermain kan. Oh, sudah ada Sudah TK, berkembang. udah SD, kelompok Iya. bermain. Di tahun 2014 saya nanya pada kawan-kawan yang saya tugaskan di TK SD itu, di Insan Karim. Ada berapa jumlah santri, semua murid? Saya bilang ada 450 kan gitu. Wah, saya bilang 450 banyak juga nih. Kawan-kawan, betul 450 betul Ustaz. Masa sih bohong kan gitu. Kalau gitu kita melebarkan sayap bikin pesantren. Gitu ceritanya. Akhirnya Ya. dibuka pesantren. Akhirnya saya lapor dulu ke Pak Yai Said, Pak Kiai. Saya punya rencana mendirikan pesantren. Apakah ini masih dalam koridor amanah Darul Qolam atau keluar? Dalam waktu singkat beliau mengatakan masih wilayah amanah pengembangan. Berarti kayak ngizinin dong, saya izinkan. Kenapa ke Pak Yai Said? Karena beliau penerima pengembangan amanah. Akhirnya dari fatwa beliau lah saya baru sosialisasi ke ibu, ke bibi-bibi, ke paman, ke Pak Kiai Adrian. Saya mau mendirikan pesantren Kun Karimah sudah diizinkan sama Kiai Said. Alhamdulillah dapat tanah di sini, bergerak membangun dan 2017 kita menerima santri. 2017. Alhamdulillah dapat santri murni asli ya 37 orang. 37 orang pertama kali. TK-nya di mana sih? Kenapa? TK, SD. TK-nya di sana di Rangkas. Oh, TK SD itu di Rangkas. Di Rangkas. Jadi saya mengawinkan 2 kota ini. Oh, jadi sekarang masih? Masih TK. Oh, jadi TK SD di Rangkas. TK SD di Rangkas. Oh, terus sekarang tahun ini mau ada SMP-nya full day. Oke. Udah berjalan Kun Karimah ini di Pandeglang. Di Pandeglang itu mulai tahun 2017. Kenapa Lahatansa 3-nya masih ada? Nah, Lahatansa 3 ini muncul belakangan. Di TK kita sudah berjalan 10 tahun lebih. Kemudian Kun Karimah di tahun pertama 2017. Ya min fadlillah kita nerima santri itu sudah dapat izin. Ya, okay. Padahal banyak orang yang sudah berjalan 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun belum dapat izin. Saya min fadlillah sekali lagi sudah punya izin pondok pesantren, sudah punya izin sanawiyah Kun Karimah, sudah punya izin SMA Kun Karimah. Dari Kementerian Agama. Kementerian Agama dan Kementerian Dikbud.
SMA-nya. Jadi sudah Itu mendapatkan izin. tahun 17. 2017 mulai. Nah, pada Mulai saat 2017 menerima berapa murid santri? 37 orang. Langsung putra-putri? Putra-putri langsung. Hmm. Dan disitulah saya mendapatkan hadiah dari Pak Kiai Said, Latansa 3. Oh. Gitu. Karena bersamaan dengan berkembangnya Darul Kolam 3. Hmm. Padahal waktu itu Latansa 2-nya sedang berproses. Jadi Latansa 2 baru nerima murid di 2018. Hmm. Jadi Latansa 3 dimunculkan duluan karena kita sudah menerima santri dan dihadiahi Latansa 3. Karena Latansa 2 kan sudah direncanakan lebih awal. Oh, direncanakan lebih awal, tapi mulainya sini Iya, dulu. itulah mengapa secara formal nama Latansa itu tidak ada gitu. Karena SMA Latkun Karima, MTS Kun Karima, Pondok Yayasannya Pesantren Kun juga Karima, Yayasan Kun Karima. Kun Karima ya. Dihadiahi sebagai marketing, sebagai tabarukan kan Ah, gitu. iya, betul. Tabarukan. Saya senang lah diberikan label Latansa 3 karena memudahkan marketing kan gitu. Betul, betul. Sehingga orang begitu mau nyantren, ini ada Latansa 3 nih. Sarua bae jeung nu di ditu sama saja dengan yang di sana nih kan gitu. Iya, betul. Kira-kira memudahkannya di situ. Kalau mengenalkan diri sebagai Kun Karima mungkin ada proses. Ini Lebih mazhab apa panjang. nih, aliran apa nih? Santri dari mana ya? Santri paling banyak memang lokal, Pandeglang, Pandeglang Banten ya. lah. Banten ya. Rangkas Bitung, Labuan, Serang, Merak, Cilegon. Mulai Tapi dari 37. Lampung ada, pernah juga dari Riau, dari Bali pernah. Kemudian sekarang sudah melebar Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Tasik, Bandung. Sampai sekarang berapa santri? Sekarang hampir 500, keluar 500 ya. anak-anak sekitar 400 sekian lah. Oh, yang kelas Yang terakhir ya. ya karena sudah Lulus ya. mengeluarkan kita sudah 4 angkatan. 4 angkatan. Iya. Kalau sistem pengajaran, kurikulum di sini. Kurikulumnya kalau yang MTS secara formal Kemenag Kemenak ya. dikolaborasi dengan Gontor. Ah. Jadi ini banyak gurunya, Gontor, Darul Kolam, Latansa. Tapi tentu sumbernya adalah Kombinasi ya. Gontor. Kombinasi secara kultural mungkin kombinasi Gontor, Darul Kolam, Latansa. Secara kurikuler mungkin warna Gontor dengan Kemenag gitu warna. Tapi ya Latansa Darul Kolam tetap ada sibgohnya. Oh. Gitu. Kalau SMA-nya Kemendikbud. SMA. Kemendikbud, SMA, izin Kemendikbud. Berarti kolaborasi sama tadi ditambah kurikulum nasionalnya berarti Kemendikbud seperti itu. Santri memilih atau dipilihkan mau ke SMA atau aliyah? Di sini belum ada pilihan aliyah. Jadi sanawiyah MTS ke SMA. langsung SMA ya. Jadi 2 kementerian lah ya. 2 kementerian. Dengan asumsi berdasarkan pengalaman. Dulu Darul Kolam MTS sanawiyah. MTS MA Madrasah Aliyah. Sehingga lebih banyak berinteraksi dengan Kemenag. Ya. Sebaliknya Latansa kemudian SMP SMA. Ya. Banyak berinteraksi dengan Kemendikbud. Nah, kita kolaboratif supaya dipayungi oleh 2 kementerian dari awal. Itu strateginya. Biar nggak ngiri ya salah satunya Ya, digabung sama kita kan gitu. Nah, kalau sistem kepengasuhan, Pengasuhan ala Gontor. ala Gontor ya. Ala Gontor cuman mungkin karena kondisi sekarang di era milenial dan generasi Z pandangan masyarakat juga agak berbeda gitu. Kemudian ada pasal-pasal bullying, supremasi hak asasi manusia kan gitu. Ada modifikasi. Ada PMA gitu kan. Ya kita modifikasi lah. Bagaimana substansinya militansi Gontor dengan seluruh ya nilai-nilai Pancajiwa dan moto pondoknya, sistem ajarnya kita ambil gitu, tapi
think globally, act locally. Artinya kearifan lokalnya ini harus Harus ada ya. kita ada gitu, kita gosok jadi menjadi sibgoh tersendiri gitu. Ini kan banyak sekali, 30-40 ribu pesantren di Indonesia ya. Terus apa Ustaz, keunikan ini yang antum ingin tonjolkan di Kun Karimah ini apa? Ini kalau bicara keunikan malu lah kita. Ah, Malu di tengah, kalau bahasa pinjaman ya, di eh. tengah hegemoni pesantren-pesantren besar. Siapa yang tidak kenal Gontor di seluruh Indonesia bahkan dunia kan? Ya, Dan mohon maaf banyak pesantren-pesantren hebat lainnya yang kadang-kadang kita tidak tahu kan. Belakangan tahu dari medsos ternyata dahsyat gitu kan. Tapi saya tidak mau menyebut ya. Kemudian kalau di Banten mungkin ukurannya ada Darul Qolam, ada Latansa dan banyak pesantren-pesantren yang juga besar gitu. Gitu. Tapi ya kita sebagai seorang manusia yang juga punya titisan khalifah fil ard dan punya titisan kama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tentu kita kan harus khairunas anfa'uhum linnas kan. ya, Nah, betul. bagaimana masing-masing secara mandiri meredesain kan program Konsepnya apa? gitu. Fauhum itu. Akhirnya kita mengambil sikap lah, beristihoroh, sholat hajat, minta pada Allah, kan. Lahirlah kun karimah. Apakah ada keunikan? Sekali lagi saya malu ya. Ah, Kayaknya sombong banget gitu. eh, Kita nggak punya keunikan apa-apa. Kita mengadopsi Gontor, kita belajar dari Darul Qolam, kita belajar dari Tansa, belajar dari pesantren-pesantren besar maupun kecil, bahkan saya belajar dari pesantren salaf. Gitu. oh, Karena basic saya sebelum ke Gontor juga pernah ngaji amil jurumiyah lah gitu. ada yang diterapkan salaf, tradisi salaf di sini, Ustaz? Tradisi salamnya ada. Apa itu, Ustaz? Misalnya kita kuatkan selain nahul wadih Gontor, kita menggunakan al-miftah dari pesantren di Jawa Tengah, Kidogiri. Itu Jadi apa, Ustaz? Nahu atau apa? nahu sorof, Nahu sorof nahu itu. sorof digabung. Jadi Oh, al-miftah itu li taysiril. mereka karang sendiri. Mereka iya karangan Sidogiri. Karangan Oh, Sidogiri melalui salah seorang alumni dan ustadz kita tarik, kita bikin pelatihan, itu secara konsisten kita melakukan pelatihan setiap tahun untuk anak-anak, dipraktekkan, Ustaz? dipraktekkan. Kemudian kita ada ngaji kitab Turos setelah subuh, Apa itu kitabnya, ada Ustaz? Fathul Muin, ada Nashhoyul Ibad, ada Oh, Ta'limul Muta'alim, gitu. yang ngisi Gitu. siapa? Yang isi ya kita, ustadz-ustadz belajar, Ustaz-ustaz ya? learning by doing. Oh, Karena oleh Gontor sudah dikasih pancing. Ya, sudah dikasih pancing, kita mancing terus. Kemudian saya mendidik anak-anak dengan tarbiyah robaniyah. apa itu, Ustaz? Tarbiyah robaniyah atau tarbiyah ruhiyah. Saya mengenalkan kepada mereka zikir. Ya, Oh, jadi sebelum saya ceramah atau event-event, saya selalu ngajak mereka berzikir 2 detik lah. ada zikir khususnya? Ya umum saja karena ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikron katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Ya. Yang saya pakai anak-anak berzikir dalam 2 detik itu astagfirullah astagfirullah, la ilaha illallah la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Berapa kali? Ya minimal 3 kali, Kali. iya, dalam hati, dalam diam gitu kan. Oh, Dengan harapan mereka dikuatkan tauhidnya karena Allahnya, ibadahnya fokus kepada Allahnya seperti itu. iya. Niat ibadah, thalabul ilminya dan supaya mengundang rahmat Allah gitu. Oh, Itu teori zikir untuk mengundang rahmat rahmat Allah. Allah. Itu teori ijtihad saya saja gitu. Karena Ya, ya, mungkin ya, ya. diinspirasi oleh eh, Tradisi tradisi Banten Banten ya. kan. Ya.
tradisi orang tua saya sebagai seorang salikin gitu kan, Hmm. gitu. Nah, dengan semua sistem pendidikan pengajaran seperti ini, Tanpa merubah sistem yang sudah kita kolaborasi tadi, itu hanya ditambahkan diwarnai gitu. aja dan itu hanya butuh beberapa detik saja gitu. Tapi mereka mengenal zikir gitu. Boleh. Mengamalkan setiap apa mereka ini, Kalau anak-anak kalau ini, anak-anak ya setiap saya mau ceramah saya ajak zikir. setiap mau ceramah ya? Kemudian setiap malam Jumat dengan malam Selasa pada maghrib mereka rutin berzikir di masjid gitu. Dengan semua ini Zat, apa yang antum harapkan profil dari santri ini nanti keluar tuh seperti apa sih? Profil alumni. Ya sama saja dengan pada umumnya pesantren yang lain. Pasti alumni ingin berhasil. Ta'amuk fiddin, Hmm. itu jelas menjadi prioritas utama kan telah boleh memilih ibadah. Kemudian mencintai Al-Quran secara konsisten kan gitu. Oh, Jangan sampai Al-Quran ini hanya ditaruh di lemari, nggak pernah dibaca gitu. Kita mendawamkan mereka, mengajak mereka mendawamkan baca Al-Quran dengan disebutnya oleh kita hanca, hanca membaca Al-Quran rutin gitu. bahasa apa itu? Itu bahasa Sunda. Oh, aja. Hanca itu membaca Al-Quran dari awal, kemudian sampai berapa lembar ditandai, Oh, next besoknya time terus gitu ya. dilanjutin, next time dilanjutin. Nah, nanti itu ada hanca pribadi. Berapa bulan dia dari pertama sampai akhir dia tamat. Ada yang 2 bulan, yang sebulan, yang 3 bulan. Kenapa hanca ini digunakan? Orang yang punya rutin, mempunyai program rutin membaca Al-Quran yang saya sebut hanca tadi, pasti kapanpun dia tamat. Oh, Lain iya. halnya orang yang baca Al-Quran Kadang asal baca. buka saja. Berarti Iya, iya. 10 tahun pun dia tidak akan tamat. Gitu. Iya, betul. Dan kemudian ada hanca kolektif. Ustadz misalnya kita gabung 30 orang. 30 orang minggu ini baca masing-masing 1 juz. Berarti tamat semua. Khatam. Khatam. Begitu tamat yang tadinya juz 1, juz 2 terus muter. Hmm. Sehingga budaya membaca Al-Quran tersistem gitu. Ya, Tidak ya, diserahkan kepada personal tapi tersistem sebagai ya. bentuk inspirasi dan disiplin untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran kan huruf kalimatnya pilihan Allah, kalamullah, membacanya ibadah. Ini kadang-kadang diabaikan oleh pada umumnya kita ketika sudah merasa cukup dan merasa bisa. Hmm. Al-Qur'annya Diabaikan. diabaikan gitu. 2017 ini kan sekarang berarti kalau 2024 7 tahun lah ya. Itu tahun ke-7 sekarang. Tahun ke-7 berkembang Hmm. sangat pesat ini. Ke depan impian Enggak lah. antum. Ya alhamdulillah min fadlillah. Ke depan impian antum apa nih, Zat? Pengennya ini Kun Karima ini pesantren ini jadi apa? Ya sebagai manusia yang memang kita harus punya rencana ya, tapi Allah Maha Maha perencana. Itu sunnah-sunnahnya kita lakukan, ya kita ingin memaksimalkan proses pendidikan dan pengajaran di sini secara normatif, secara nilai, secara kultur gitu kan. Artinya mengakomodir nilai-nilai lokal gitu. Kemudian mampu melahirkan generasi yang tafakuh fiddin tanpa mengabaikan perkembangan ilmu yang memang multifaset maju berjalan. Hmm. Seperti itu profil kita. Bahkan kita ingin melahirkan ya anak-anak santri seperti Gontor tidak hanya ingin jadi pegawai tapi lahir sebagai pengusaha gitu kan. Kemudian santri ada di mana-mana. Itu kan cita-cita semua kiai saya sering dengar Betul. gitu. Jadi santri jadi tentara, santri jadi polisi, santri jadi pejabat, santri jadi dewan, santri jadi pengusaha, santri jadi eksportir importir gitu kan. Santri jadi lawyer gitu kan. Ya, Kira-kira seperti itu. Tapi tidak hilang karakter ana muslimun santri ya. wa ana tolibun, tolibul mahad gitu kan. Tidak hilang gitu kan.
tetap sibgoh dianya sangat kuat gitu kan, dimanapun dia berada. Bagi ardin tata wa anta mas'ulun an islamiha, seperti itu. Secara global kira-kira begitu. Karena kan kalau bicara spesifik di tingkat SMA ini belum mengarah kan kepada keahlian Satu tertentu. keahlian, betul sekali. Silahkan mereka mau kemana. Tapi diantarkan kepada persimpangan jalan yang totalitas kira-kira gitu. Yang paling penting ruhnya itu. Makanya kita mewarnai ruhnya. Hmm, Seperti itu. Tapi itu hanya bentuk ikhtiar ya. Fa ya, azam fatawakkal 'alallah. Saya tidak berani menyebut itu the uniqueness ya, ya, tapi hanya ijtihad saja istihad. sifatnya. Ya. Dan terakhir nih Pak Kiai, Mhm. ini mungkin ada alumni Kun Karima yang menonton video kita ini. Apa pesan antum buat mereka ini? Atau wali-wali santri dan masyarakat? Ya sederhana saja, sesuai dengan namanya, kata Rasul, "Ahsin ismabnik." Perbaguslah nama anakmu. Oh, Makanya kita memberikan nama ini pada kun insanan karim. Anak-anakku sekalian, para alumni, kun insanan karim. Jadilah kalian menjadi manusia-manusia yang mulia, yang layak dimuliakan di sisi Allah, yang layak dimuliakan manusia karena memuliakan dirinya sendiri. hmm, Tingkat memuliakan manusia, memuliakan diri diri sendiri, sendiri, dimuliakan di sisi Allah, memuliakan di sisi Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan semua upaya ini bisa mendapatkan ridho dari Allah. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan antum sehat, Pak Kiai. Amin ya Allah. Amin. Keluarga Antum sehat, besar. anak sehat, antum sehat. Ya Amin, Allah. amin, amin. Keluarga besar pun Karimah ini juga selalu dalam keberkahan Amin ya Allah. dalam mendidik umat mengabdi Ya. pada bangsa dan negara. Hmm. Syukran bagi Masya Allah. barakallah ilaliko di waktu akhir. Hmm. Terima kasih teman-teman sekalian. Sangat menginspirasi sekali ya. Bagaimana Hmm. kemudian mengembangkan pesantren Kun Karimah. Kita doakan ya, mudah-mudahan selalu bisa maju dan berkembang. Terima kasih. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Alhamdulillah.